Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bersama Mulia Dubali, saya akan berbincang-bincang dengan pemilik usaha Wardi Budaya, Anak Agung Haji Wisnu. Beliau adalah seorang pengusaha yang sudah cukup lama berusaha. Nah, saya ingin mengetahui produksi beliau sejauh ini, apa-apa saja yang diproduksi, terutama dalam tenun ikat. Nah, untuk itu saya akan secara langsung bertanya kepada beliau agar dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan perusahaan beliau. Tuh Haji, Tidang ingin mentaken, nanyakan ini perusahaan dua ini. Sampun suwe di aktif usaha dua ini, inarang Gong Haji mapica aja bos, ini kewentanan usaha dua ini. Tidang niki berdiri betul-betul dari nol ya. Jadi tahun 80 punya anak satu, yang sambil waktu itu yang kerja di bank jadi kolektor. Bank kerja karena kewajiban tuntutan untuk bisa memenuhi kehidupan, hanya tidak punya rencana mendirikan tenun ikat yang diberi nama oleh orang tuanya Wardi Budaya. Memang awalnya kebetulan dia punya istri punya keahlian di bidang tenun, kita menjadi penenun lah, tenun. Karena begitu dia melihat di perkembangan apalagi Bali, nah, makanya dia mendirikan satu alat tenun dulu dari tahun 80 dengan pinjaman 200.000 dan selalu sampai dia pelajari, amati, hanya berkembang dari tahun 84 di anak kedua sampai singkat cerita saya sampai punya tenun sekitar nabuah 300 orang, juga punya binaan-binaan, sehingga yang dapat penghargaan tahun 96 berupa dari presiden, dapat ke istana 96, dapat Pakarti. Dapat Pakarti di sana karena kita membantu memperhatikan pengrajin-pengrajin kecil, kita jadi ada bapak angkat lah kan di rumah-rumah, ibu-ibu rumah tangga itu diterapkan sehingga kita dihargai. Dan pernah lewat perjalanan di krisis tahun 97 ada pernah kerja sama dengan pihak Jepang, akhirnya pihak Jepang tidak mau mengikuti perkembangan harga gitu. Di tahun 97 krisis akhirnya yang putus. Nah, di semenjak itu begitu ada juga keputusan dari gubernur atau bagian itu yang piket putih kuning. Nah, di sana juga pengaruh. Nah, akhirnya dapat juga kenal, tapi dia tetap berusaha karena kita modal budaya. Sanewawu Gong Haji sampun mawasang ini kewentanan tenun dua ini tahun 97 karena Krismon mengalami guncangan gede. Kayak sami nih koten Gong Haji kuantan. Sami dumur sana medue tenun 400 300 sami berguguran. Bahkan kantos makin pakai betetan wantah. Tapi wentan modal gampang rada dan kali dumunan nak numas kain talar wentan sake wentan tenaga kerja mangkitan yang perusahaan Gong Haji penapi. Nah nikelah artinya waktu pas kena COVID ya, artinya kita mempertahankan tenaga kerja terutama yang di lingkungan Riki, desa-desa ibu rumah tangga itu ya. Nah sekarang memang
kendala di sana ketenaga kerja nike, karena anak-anak mungkin nike kurang interest lah untuk mengambil pekerjaan tenun niki. Makanya diharapkan bagaimana terutama dari sekolah-sekolah SMK. Jadi di waktu ada kerja tapi apa namanya pekerjaan yang kerja praktek. Kerja praktek, jangan terlalu lari-lari ke bidang keuangan, pemerintahan. Jadi yang diharapkan kan biar ke pengrajin-pengrajin, sehingga UKM itu kan bisa kita, karena modal kita kan di Bali kan budaya nikel. Itu solusi mungkin kerjasama dengan pemerintah itu yang bisa mungkin yang ajukan gitu loh. Oh hingga becek pesan kau yang gumanti pemerintah memperhatikan atau dunia pendidikan memperhatikan setiap ada anak-anak yang mau kerja praktek atau tapi untuk menerapkan ilmunya yang SMK nike itu bisa ke perusahaan ya becek bisa nih. Nah, tidang talar wawu miragi indek kawentanan tenun duene gumanti merupakan pelestarian saking leluhur. Terutama gombyang, dumun, bido, tukang tenun makin lanjut. Nah, ini juga sekali bawah sewawu adalah merupakan pelestarian budaya. Gumanti Bali ini kan modalnya budaya. Kita tidak mempunyai tambang dan lain sebagainya yang memang pertanian juga tidak memungkinkan kita bisa sampai, karena ini kan kebanyakan petani penggarap kalau di Bali. Satu-satunya ya memang harus kita menjual budaya kita. Nah kebetulan kalau di Rengklungkung sudah menjadi pusatnya tenun, saking dumun sampai saking puri-puri, baik itu tenun yang salah tidak boleh pelajaran tentang tekstil, tenun baik itu songket, nak atau kain bebali senetiosan, gumanti berkembangnya saking Klungkung. Dawag pemerintahan dalam Watu Renggong, beliau sangat memperhatikan sekali memang keberadaan kerajinan itu tidak hanya di tenun dan sampai ke perak, bahkan sampai lukisan. Nah itu sana gumanti modal budaya masyarakat Bali yang bisa untuk menghidupi kelanjutan kita di Bali dengan modal budaya. Selanjutnya ditang lakenang indek pemasaran itu, punapi pemasaran ring kali mangkene, napi sistem pemasarannya, napi kali dumun, napi wentan terobosan-terobosan baru di dalam pemasaran. Artinya mungkin dengan kebetulan ya dari presiden juga dari gubernur iki mempunyai kebijakan, artinya seperti visi misi gubernur nih kan, tapi saat ke Bali kan nih kan, nah itu dah kita kembali kembali ke dalam puri, artinya dengan COVID nih kan untuk kembali ke dalam diri kan, terutama Bali kemawas di apa sih keteledoran kita Bali dulu sebenarnya nilai kita budaya. Makanya niki dengan pemasaran niki kebetulan dengan ada kebijakan Bapak Gubernur untuk melestarikan niki, nah di sana sangat mendukung. Artinya dari luar niki sudah, karena bukan sebenarnya yang dicari tamu niki apa sih sebenarnya budaya kan gitu. Ya kalau di sana kan sudah lebih cuma yang menarik di Bali kan nike, artinya Bali itu betul-betul menghargai ciptaan Tuhan gitu. Nah, seperti mungkin di tiap tenun kan pakai warna alam, berarti kita mencintai alam. Dan tetap juga dari segi teknologi, mungkin dari informasi ini kan atas restu beliau juga. Kalau dulu kan pakai napirane kalau belajar untuk mengetahui ini kan bisa, tapi orang-orang tertentu, nah sekali sudah diganti dengan teknologi, ini sangat mendukung informasi. Cuma mungkin yang perlu niki yang kita hidupkan seperti mobil pakai aki niki, aktif, kreatif, inovatif. Kalau akinya suak itu makanya kan kembali bagaimana kita memperbaiki aki sendiri. Nah, karena di dalam diri niki kan sudah ada beliau yang hidup ini kan ada percikan Tuhan ya. Apapun yang kita mau pasti bisa gitu. Makanya kalau
yang membuat kita bahagia itu dasarnya pertama itu cinta. Genten. Makanya harus cinta produk kita sendiri kan itu dulu. Kalau kita tidak dicintai diri kita kan mubasir. Kenapa kita mencintai kan sebelum kita pada. Nah ini yang dari sana untuk bisa membangkitkan api. Apalagi budaya kita pakai ini kan mesti apapun upacara acara apa di Bali mestinya pakai produk ki. Nah seperti adat dengan berdampak di desa-desa ini kalau kawin nikah kan mesti pakai budaya masing-masing. Produk budaya kita. Budaya kita seperti Sumatera kan kalau nikah kawin kan pakai itu. Kenapa kita pakai produk lain? Nah itu juga yang menikmati juga sepertinya Bung Karno berdiri di atas kaki sendiri kan. Artinya kan kita merasakan seperti makin tukang tenun pejabat pakai hasil niki kan, akhirnya kan bangga, ini hasil karya kita dipakai. Nah ini kan cintanya artinya masuk nih ke, apalagi dengan filosofi tenun kan dari benang satu helai. Kalau kita dikumpul seperti kita kalau kumpul gambaran apa kita bisa kan kita ciptakan seperti aki tadi nih ke. Kita nah, kalau kita sendiri-sendiri tenidang benangnya bentuk enten lah. Iku polusi. Soalnya produk kita niki seperti yang bikin produksi berupa rang-rang WB. Rang-rang niki kan arang-arang. Artinya kita bijaksana gitu. Seperti anunya bisi kelungkung niki kan Darmaning Satria mau tamu. Artinya warna niki kan cinta, artinya dengan kalau kita berbeda, kalau tanpa perbedaan kan tidak seni jadinya. Cintailah perbedaan gitu. Seperti sila kedua nih kan. Dalam keberadaban nih kalau sudah kita menyatu dengan warna-warna menyatu kombinasi nih kan bagus. Nah ini salah satu untuk bagaimana kembali makin suang-suang seperti Bali, apa potensi Bali, daerah Lombok, Napi. Nah itu kekayaan Indonesia nih kan. Hingga pisan sekali di bawah ngaji sudah mengkaitkan bahwa kerajinan tenun di Bali, yaitu ya kalau tidak salah untuk menghidupkannya tenun itu ada 3 ya, itu melalui aki kita sendiri, itu potensi yang ada pada diri kita hidupkan, itu adalah kreatif, aktif dan inovatif sebenarnya. Wah, luar biasa. Kreatif, inovatif ya. Aktif ya, kita harus aktif di dalam mengerjakan yang dan jiwa aktif ya tidak akan bisa mengerjakan. Kemudian kreativitas itu memang sangat dibutuhkan di dalam dunia kerajinan. Tapi malah inovatif, mampu melakukan pembaharuan. Dan itu gumanti becek pisan dan itu memang kalau bisa nih pengrajin berikutnya harus didorong, diberikan motivasi sekali nih ya, aktif, kreatif dan inovatif. Nah niki memang anak muda niki perlu di sekolah-sekolah pemerintah harus gimana kita bisa melakukan inovasi. Kita selalu kreatif di dalam mencari ide-ide baru, kemudian aktif kita menerima informasi dan lain sebagainya. Ya niko kumanti becek pisan sane wau talargo ngaji mawasang inek biasane inek motif ya, itu yang didasari atas nilai-nilai sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah niko gumanti becek pisan, orang tidak akan kalau tidak tahu budaya berarti kan tidak beradab. Orang berbudaya lah yang tahu apa peradaban kayak gumanti peradaban Bali mungkin gua ngaji talat sampun ngarianin sampun boleh dikatakan sudah memegang peradaban dari dulu sampai sekarang terutama dalam bidang tenun. Nah untuk asa punika kita ingin tahu produk-produk gua ngaji ini dados sedang aksine dados nggih piring tuh mengendan larang tuh niki produk-produk dua ini niki kan bahan bakunya niki sesutra dengan motif selalu kagenten patre kan kenten patra kembali kan patra seperti ukiran ke patra Holland patra kan kenten kembangan niki kenten.
Nah, ini adalah tenun ikat atau enak di Bali dengan menggunakan teknik air brush. Air brush itu adalah air sembur ya. Itu kayak seperti mengecat mobil. Itu dengan menggunakan spade, menggunakan tabung angin. Nah, ini beliau ini sudah dari dulu juga membuat air brush. Ya, air brush bukan airnya beras, air brush, itu air semur. Nah, ini dari produksi air brush ini ya, ini sudah cukup lumayan ini. Dengan teknik air brush itu memudahkan orang di dalam membuat motif. Kalau dengan mengikat itu cukup lama, tapi kalau dengan air brush lebih cepat. Di samping itu lebih berekspresi, karena kreativitasnya itu menjadi tinggi. Nah, itu. Nama perusahaannya Werdi Budaya. Werdi selalu tumbuh membudayakan, kita cintai budaya. Maka ini ambil dari pewayangan dikit mantan yang pewayangan. Jadi gambaran selaku ciptaan Tuhan yang ketiga sebagai manusia, bagaimana mengenten. Sini dengan rang-rang yang dengan masih rang-rang, tetapi motifnya dengan menggunakan patre, bahkan ini air brush. Nah, ini dengan air brush. Nah, air brush ini itu adalah merupakan perkembangan dari tenun ikat juga, yaitu menggunakan teknik air brush atau air sembur. Di sini ya ada beberapa motif. Kalau tadi itu adalah yang air brush ya. Nah, ini adalah penuh full ikatan. Nah, itu ikatan. Bahkan ini ada teknik pewarnaannya itu adalah teknik celup angkat. Artinya 2-3 warna itu dicelup berulang-ulang. Itu dengan teknik celup angkat. Kalau ini sama ada beberapa dengan teknik catri, dicatri. Nah, itu. Nah, kalau namanya ya mungkin niki motif napi itu astan. Ini kan motif yang lama ke cempaka ya. Niki niki rasanya motif Parman. Ya. Ki motif Parman ke kalau tidak salah ingat sana ngarianin motif niki karena Iparmo kan. Nah, sehingga karena dia cepat ngikatnya, nah itu memberikan namanya mereka kita pakai untuk menamai motifnya. Nah, sedangkan ini kalau cecampakan ya, cecampakan ini adalah merupakan sekali Gongaji Wawunasa melakukan inovasi ya, melakukan pembaharuan yang dulunya dari geringsing cecampakan sekarang dijadikan tenun ikat. Nah, itu sudah melakukan inovasi, ada pembaharuan. Nah, ini bahkan warnanya pun tidak lagi seperti geringsing. Nah, sudah betul-betul mengikuti selera zaman kekinian. Selanjutnya ya ada beberapa motif yang memang dari dulu ini, terutama ini adalah motif wayang ya, itu mengambil dari Bratayuda. Motif ini ya itu udah dari dulu betul-betul beliau ini sangat melestarikan budaya kita sendiri. Itu budaya pewayangan. Memang di Kelungkung itu kan dikenal dengan wayang kamasan. Nah, kalau di sini ya tenunnya tenun wayang ada di Werdi Budaya ini. Nah, kemudian satu lagi juga mungkin beliau sangat menaruh perhatian terhadap kehidupan seni lukis ya. Sehingga beliau pun mengikat atau membuat motif dengan wayang juga, yaitu ini ada siwa ya, motif siwa. Nah, ini yang luar biasa ini jarang ini kita temui di pengrajin karena memang untuk membuat motif-motif seperti ini dibutuhkan satu ketekunan yang luar biasa. Nah, itu yang motif-motif yang dibuat di Werdi Budaya, di pertenunan Werdi Budaya, dan masih banyak sebetulnya. Kalau kita mau bicara soal motif, berapa jumlah motif, mungkin 2-3 hari tidak cukup itu waktunya. Ya, maka walaupun demikian, yang penting Bapak Ibu yang memang berminat untuk memiliki kain Werdi Budaya bisa langsung datang ke Kelungkung di Puri Kanginan, ya, Banjar Senggoan, Kelurahan Semarau Purwokanginan. Nah, itulah alamat beliau, dan mungkin nanti juga bisa dilihat nomor telepon dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
sosial media, nanti bisa dilihat di bawah ini. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Anak Agung Haji Wisnu selaku pemilik Pertenunan Werdi Budaya. Nah, mudah-mudahan perusahaan ini, walaupun perusahaan ini sudah cukup lama ya, semakin lama semakin lama. Nah, ini saya ingat saya karena juga bergelut di dalam bidang tenun dari tahun 78, beliau ini adalah tahun 80-an sudah mulai juga, sampai sekarang bahkan sangat eksis. Yang lainnya yang seumuran dari usaha beliau sudah banyak yang berguguran. Sekarang adalah perusahaan-perusahaan baru yang lebih banyak. Tapi yang seusia beliau, perusahaan seusia beliau itu sudah sangat jarang, bisa dihitung dengan jari. Nah, kalau dulu memang luar biasa tenun di Bali. Sekarang banyak kendala ya, sehingga semakin surut tenun di Bali. Nah, inilah makanya mungkin diperlukan kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, untuk bisa melestarikan budaya kita yang memang satu-satunya kita miliki hanya ini ya, yang kita miliki ini. Kerajinan yang lain sudah sama berguna seperti kerajinan kayu ya, sudah kita bisa hitung juga. Nah, kemudian bahkan sudah banyak yang mati. Kerajinan kayu, kerajinan logam, sama kerajinan kulit maka tidak ada. Yang masih satu-satunya eksis ya dan dicintai oleh masyarakat Bali maupun masyarakat luar itu hanya tenun. Maka dari itu saya sangat meminta dukungan dari Bapak Ibu sehingga perusahaan ini, kerajinan tenun yang ada di Bali semakin eksis. Dan apabila Bapak Ibu menginginkan kain dari produksi beliau, bisa datang langsung, saya yakin dengan harga yang miring. Demikian bincang-bincang saya dengan Anak Agung Haji Wisnu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.